Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Dompu, masing-masing didampingi Ibu Lili Suryani Kader Jelani dan Ibu Hajiah Farida Haji Syahrul Parsan STMT. Yang kami hormati Dandim 1614 Dompu, yang kami hormati Kepala Kepolisian Resort Dompu, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, anggota DPRD Kabupaten Dompu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, para aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Dompu, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Dompu, sikatnya hadirin yang sama-sama kami hormati. Dengan senantiasa memohon rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita berada di tempat ini guna mengikuti acara Halal bil Halal pemerintah Kabupaten Dompu. Hari ini Senin tanggal 9 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1443 Hijriah dengan tema pererat silaturahmi dan tingkatkan kinerja untuk meraih kesuksesan menuju Dompu yang masyhur. Hari ini marilah kita sama mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama kami muliakan, mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, mari kita ikuti dan kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Anakda Muhammad Rizky Fadilah. Kami silakan. Dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Haryati Purnama, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وكان الإنسان عجولا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العلي العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah terjemahan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 sampai dengan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Ananda Fadila merupakan juara MTQ tingkat Kabupaten Dompu dan yang akan mewakili Kabupaten Dompu di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan juga merupakan juara Festival Anak Soleh tahun 2022 di Palembang baru-baru ini. Alhamdulillah di tingkat nasional, ya, mengharumkan nama Kabupaten Dompu. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama kami hormati, bulan Syawal, bulan yang dinanti. Semoga kita meraih kemenangan di hari yang fitri. Hari ini halal bil halal kita hadiri. Saatnya kita saling memberi maaf lahir dan batin. Selanjutnya kita ikuti sambutan dan pengarahan Bupati Dompu. Yang terhormat dan kita banggakan bersama, Bapak Kadir Jalani. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Dompu, yang saya hormati Bapak Ketua DPD Kabupaten Dompu, yang saya hormati seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Dompu, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kejari, kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Dompu, yang saya hormati Bapak Sekda, para pejabat struktural dan fungsional lingkup pemerintah daerah Kabupaten Dompu, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua GOW, dan yang saya hormati seluruh ketua organisasi wanita lainnya se-Kabupaten Dompu. Yang saya hormati Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Dompu. Yang saya hormati dan muliakan alim ulama atau tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh tokoh pemuda yang sempat hadir. Yang saya hormati dan banggakan insan pers, baik media cetak maupun media elektronik, singkatnya hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat saling bersilaturahim dalam kegiatan halal bil halal, halal bihalal tingkat Kabupaten Dompu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia dan istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan yang berkah ini tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini kepada kita semua saya menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui momentum halal bihalal ini, saya mengajak kepada kita semua, mari lapangkan hati untuk saling memaafkan atas segala hilaf yang pernah diperbuat hingga dalam berbagai aktivitas selanjutnya. Kita semua terus saling harmonis dan bersinergi antara satu dengan lainnya. Hadirin yang berbahagia, dengan terselenggaranya kegiatan halal bihalal ini, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi disertai ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Acara ini menjadi awal yang baik dalam memulai berbagai aktivitas ke depannya. Setelah sebelumnya telah ditempa dengan berbagai kegiatan ritual keagamaan selama Ramadan berlangsung, dan di 1 Syawal 1443 Hijriah beberapa hari yang lalu kita pun telah merayakan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Halal bihalal dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk mengobarkan semangat kebersamaan dan untuk bermanfaat untuk mengukuhkan kembali jalinan silaturahim kita semua. Kebersamaan dan hubungan yang senantiasa harmonis akan membantu dan mempermudah segala urusan, baik dalam hubungan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Kebersamaan menjadi kunci utama yang dapat membangkitkan sinergi antara berbagai pihak. Oleh sebab itu, kebersamaan penting untuk dapat dipelihara guna menghasilkan buah karya yang berharga bagi bangsa dan negara. Bapak Ibu yang saya banggakan, lewat momen ini saya mengajak kita semua, terutama kepada para ASN, selain dapat menjaga kekompakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, saya juga berharap agar terus bekerja keras, memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat, kemudian saling bersinergi menghadirkan lingkungan kerja yang kondusif, sehat dan berkualitas untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mengedepankan nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya juga berharap agar semangat untuk menjadi yang terbaik dalam bulan suci Ramadan yang baru lewat dapat mewarnai berbagai kesuksesan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai ASN ke depannya. Sehingga dengan semangat itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan segera dapat dilakukan. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang diupayakan dalam momentum ini mampu menjadi berkat bagi kita semua untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan daerah ke arah yang lebih baik, dan juga mendorong terwujudnya Dompu yang masyhur, yaitu mandiri, sejahtera, unggul, dan religius, yang menjadi cita-cita kita bersama sebagaimana yang diamanatkan oleh RPJMD tahun 2021 sampai dengan 2026. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama kami hormati, selanjutnya kita ikuti uraian halal bilhal yang akan disampaikan oleh Ustadz Syakban bin Ahmad, dan mohon berkenan sekaligus memimpin doa. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, para alim ulama dengan ilmunya terus menjadi cahaya bagi umat. Yang kami hormati Bapak Bupati Dompu, Bapak Wakil Bupati Dompu, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Bapak Dandim Kabupaten Dompu, Bapak Kapolres Dompu, Bapak Sekda, dan seluruh jajaran Muspida Kabupaten Dompu, dan kepada seluruh kepala kelurahan, para kepala desa yang ikut hadir, dan seluruh hadirin hadirat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di majelis ini mengundang keberkahan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, Maharaja langit dan bumi, Maharaja yang maha tunggal dan maha abadi, Maha menerbitkan matahari dan bulan, dan terangkatlah derajat hambanya dari kehinaan kepada kemuliaan, atau dari yang mulia kembali jatuh kepada kehinaan, dari yang miskin beranjak kepada yang kaya, atau dari yang kaya kembali jatuh kepada kemiskinan, dari usia yang lebih muda beranjak kepada usia yang lebih tua. Yang demikian kesemuanya itu berada dalam pengaturan tunggal yang maha sempurna mengatur segala-galanya, Allah Maharaja yang maha kuasa. Dan ketahuilah bahwa setiap yang telah berlalu dari hidup dan hari-hari usia kita, maka mustahil akan kembali bersama kita. Hari kemarin yang telah kita geluti, kebaikan atau keburukan yang telah kita perbuat di dalamnya, ia sudah menjadi masa lalu dan ia tidak akan pernah kembali bersama kita, terkecuali nanti ia akan tampil di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi kesaksian yang meringankan atau memberatkan kita atas apa yang kita perbuat di dalamnya. Demikian hari ini yang sedang kita geluti bersama, sejak bangun tidur hingga malam nanti. Besok pagi semua apa yang kita lakukan hari ini akan berlalu, dan ia tidak akan pernah bersama kita, terkecuali nanti di pengadilan Allah ia akan menjadi saksi membela atau meringankan kita di dalamnya. Sedangkan hari esok, wallahu a'lam, semua dalam rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di pagi yang cerah ini, di dalam perkumpulan ini, Allah menatap setiap nama dan wajah kita dengan kelembutan, dengan kasih sayangnya, dan Allah berkahi sisa-sisa usia yang tersisa di antara kita dengan kenikmatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga dengannya mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup dunia wal akhirah. Amin. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berikut para sahabat, keluarga, kerabat, dan para tabi'in-tabi'innya yang setia hingga yaumil akhir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampailah pagi ini kita sedang memperingati atau melaksanakan kegiatan halal bihalal yang merupakan ajang silaturahmi atau silaturahim, pekanan atau tahunan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berharap semoga melalui daripada ajang halal bihalal ini, yang merupakan juga ajang tahunan silaturahim bagi kita kaum muslimin, benih-benih persaudaraan di antara kita yang mungkin selama ini dirasakan pupus dapat bersemi kembali, sehingga tumbuhlah perasaan cinta kepada sesama dan kepada saudara kita. Dan dengan itulah kita berjalan beriringan tanpa ada perasaan rendah diri atau merasa lebih daripada saudara-saudara kita yang lain. Atau mungkin pagi ini di tempat ini dan hari ini ada di antara kita yang tali persaudaraannya telah lama putus akibat digerogoti hama yang berupa permusuhan, kedengkian, kebencian, rasa dendam, dan segala sifat-sifat syaitan yang lainnya yang terus menyusut di dalam jiwa manusia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka oleh karena demikian, marilah kita di pagi yang cerah ini membuka hati dan perasaan kita dengan penuh ikhlas. Untuk apa? Untuk memberikan, meminta atau memberi maaf kepada saudara-saudara kita. Karena itu yang diperintahkan, karena itu mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada yang menjadi sekat hubungan silaturahim kita bersama saudara kita, bersama keluarga kita, buang jauh-jauh. Kalaupun ada benang kusut yang saat ini masih merajut di dalam kehidupan keluarga dan sahabat kita, tinggalkan dan singkirkan, karena tidak ada gunanya, dan itu mengundang bala, mengundang kerugian, dan orang-orang yang memutuskan tali silaturahim maka tidak akan berkah hidupnya dunia akhirat. Dunia akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena demikian, melalui momen ini Allah menawarkan dengan penawaran terbuka kepada kita semua, dengan menjalin tali silaturahim, dengan saling bermaaf-maafan. Allah janjikan kepada kita, siapa yang ingin lapangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, bahkan yang ingin dipanjangkan usianya, maka jalinlah tali silaturahmi. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahihul Bukhari, man ahabba, barang siapa yang ingin meluaskan, mendapatkan luasan rezeki, yang ingin dilancarkan rezekinya, yang ingin dimudahkan urusannya, kemudian yang ingin dipanjangkan usianya, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim. Allahu Akbar. Luar biasa tawaran Allah untuk orang-orang yang bersilaturahim, untuk orang-orang yang menyambung persaudaraan, untuk orang-orang yang membuang keegoan. Maka di pagi ini, di tempat ini, mari jangan ada di dalam hati kita merasa paling hebat, paling suci, paling bersih, bahkan merasa tidak pernah berdosa, karena Allah murka terhadap orang-orang yang seperti itu. Bagaimana Allah jelaskan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merasa diri paling bersih, paling suci, paling hebat, karena aku tahu siapa kamu yang sebenarnya, dan Allah tahu siapa orang-orang bertakwa di antara kita. Kita pagi ini bisa datang ke tempat ini, bisa tersenyum, bisa memasang wajah kita di hadapan saudara kita, bukan karena status kita, bukan karena kehebatan kita. Kita kalau sampai hari ini masih dihormati banyak orang, dimuliakan banyak orang, bukan karena keunggulan dan kehebatan kita. Demi Allah saya katakan, karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Kalau seandainya saja Allah beberkan aib kita, mustahil kita bisa tersenyum, mustahil kita bisa tampil di depan orang banyak seperti ini. Itulah sayang Allah kepada hambanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh karena demikian, di pagi yang cerah ini, kami minta kepada hadirin hadirat untuk sama-sama membuka hati dan pikiran kita, membuka keikhlasan jiwa dan perasaan kita. Untuk apa? Untuk sama-sama meminta dan memberi maaf kepada saudara-saudara kita. Setuju? Setuju? Kita leburkan dosa. Tidak ada gunanya. Orang-orang yang memelihara dendam dalam hidupnya sengsara. Orang-orang yang suka membuat permusuhan terhadap saudaranya sengsara. Tidur tidak nyenyak, makan tidak nyenyak, sibuk memikirkan orang lain. Orang yang dia dengki, orang yang dia hasad, semakin tinggi kedudukannya, semakin hebat. Malah yang hasad ini, yang dengki ini makin melarat. Gak bisa tidur, gak bisa tenang. Orang yang dia musuhi, yang dia hasati, yang dia dengki, semakin terangkat derajatnya, semakin populer, semakin sukses. Malah dia digotong ke rumah sakit, pasang infus. Kenapa? Karena makan hati, Bu. Coba hati ayam, ini hati sendiri dimakan. Ya makanya buang-buang, buang jauh-jauh, itu penyakit. Ya, penyakit. Selain merusak diri sendiri, juga merusak orang lain.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Islam memberi batas kepada kita karena kita bukan malaikat. Ada masalah, ada sekat dalam urusan persoalan kemasyarakatan kita, pergaulan kita, wajar karena kita manusia, punya emosi, bisa marah, bisa ini, bisa itu. Tapi Islam memberi batas. Apa kata Rasul? Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak menegur, untuk tidak berbicara dengan saudaranya seiman, saudaranya lebih daripada 3 hari 3 malam. Ibu, berapa hari? Pak, berapa hari? Allah, 3 hari. Lebih dari 3 hari 3 malam. Kalau sampai di antara keduanya berpapasan di jalan, yang lain membuat muka, yang lain berpaling, maka kata Rasul, ketahuilah yang paling utama, yang paling mulia di antara mereka adalah ketika bertemu dengan musuhnya, orang yang pernah menzolimi, menyakitinya, segera memulai mengawali ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera ucapkan salam. Kadang-kadang terbalik, Bu. Pak, ini gara-gara hanya persoalan kecil, hubungan persaudaraan yang sekian lama dirajut, hanya karena terjadi salah paham di antara keduanya, terburai ikatan kecintaan di hati mereka, terputuslah tali silaturahim, sehingga berganti saling hasad, saling buruk sangka, dan mereka tidak lagi saling bertegur sapa, bahkan sampai ajal menjemput mereka. Allahu Akbar. Bahkan lebih dahsyat lagi, saudara kandung dengan saudaranya yang lahir dari rahim yang sama, hanya karena secuil tanah warisan. Allahu Akbar. Persoalan itu tidak bisa diselesaikan. Sampai tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat ikut terlibat untuk meramaikan, untuk mendamaikan keduanya. Kedua-duanya dengan egonya tetap tidak terima. Apa prinsipnya? Harus selesai di ranah hukum. Dilaporlah ke Kapolres. Pak Kapolres, kalau ada yang begitu damaikan, Pak. Ya, saudara, hanya kan sebidang tanah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya apa? Setelah di jalur hukum, keduanya mendapatkan keputusan sesuai aturan hukum. Mulai hari itu putus tali silaturahmi. Harta yang paling ringan, untuk mengangkat ganggang handphone saja, menanyakan kabar saudaranya, berat. Bahkan ada yang sampai wafat saudaranya, mereka tidak saling tegur sapa. Na'udzubillah min dzalik. Inilah gambaran yang ditampakkan kepada kita tentang silaturahim, tentang persaudaraan. Bahkan ada tetangga dengan tetangga, rumah temboknya berdempetan. Yang satu tetangga si A ini sangat menyayangi si B tetangganya, begitupun sebaliknya. Kalaupun ada lebih daripada makanan atau rezeki, dibagikan kepada tetangganya. Ketika terjadi perselisihan, persoalan-persoalan kecil di kantor, di dalam urusan bisnis, di dalam urusan kerja, terburai ikatan kasih sayang di hati mereka. Akhirnya apa? Saling curiga, saling benci, saling hasad. Kalau diundang di dalam satu acara seperti ini, si A udah datang duluan, itu si B nengok dari belakang, mana musuh saya ini? Gak ada di sini, Bu. Kalau musuhnya di sudut kiri, ya lihat sudut paling kanan yang dia pilih. Mudah-mudahan gak ada di sini, amin. Gak boleh. Ya, gak boleh. Hilangkan keegoan kita. Hidup ini sementara, Bu. Sementara, Pak. Ingat, urusan kita sesama manusia tidak bisa diselesaikan dengan Allah. Kalau kita istighfar, bertaubat, walau mengalir, menangis, menyesal dengan air mata, darah dan nanah pun, ampunan Allah tidak didapat kalau masih ada konslet dengan sesama manusia. Mau umrah, Bu,
walau 1000 kali umroh seumur hidupnya, walau haji hampir tiap tahun, walau sedekah hampir seluruh hartanya, walau jidatnya sampai ini benjol, sujud kepada Allah. Tapi kalau pelihara hasad, dengki, ghibah kepada saudaranya, mustahil ibadahnya bisa mi'raj. Maka dalam kisah Isra dan Mi'raj, bagaimana sunatullah diajarkan kepada kita. Ketika baginda Rasul sebelum dimi'rajkan, beliau diperintahkan berjalan dulu. Sebelum naik ke langit yang ketujuh, sebelum naik menerima tugas yang mulia, Allah perintahkan Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Kenapa? Pertanyaan hadir dalam benak kita. Apa enggak bisa bagi Allah? Cukup dari Masjidil Haram saja beliau mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ngapain harus jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa baru mi'raj? Ternyata ada hikmahnya, rahasianya. Kenapa dari masjid ke masjid? Itulah hablum minan nas, hubungan manusia dengan sesama manusia. Kalau vertikalnya kita jaga dengan baik, tapi horizontalnya amburadul, sia-sia. Sealim apapun, walau dia hafal Quran, walau dia ahli ibadah, tapi kalau masih senang hasad, dengki kepada sesama, sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan kata saya, Bu, Pak. Nabi SAW dalam riwayat yang sahih mengancam kita. Siapa di antara kalian yang memiliki tanggungan utang berupa kehormatan, harta kepada saudara kalian seiman, datangi saudaramu dengan segera, minta untuk dihalalkan, minta untuk diikhlaskan, minta untuk dimaafkan. Jangan sampai kalian berada pada satu hari, di hari itu tidak lagi berlaku dinar dan dirham, harta tidak berlaku. Kalau yang kalian sakiti hatinya, yang kalian zolimi, yang kalian jatuhkan derajatnya, memiliki dosa dan keburukan-keburukan yang banyak, maka dosa-dosa mereka dicopot dari mereka, dibebankan kepada orang yang menyakiti saudaranya. Allahu Akbar. Dan kalaupun kamu memiliki kebaikan-kebaikan, pahala sholatmu puluhan tahun, hajimu, puasamu, zakatmu dicopot dari kamu, diberikan kepada saudaramu yang kau zolimi haknya, maka disegerakan, Pak, Bu. Tidak bisa diselesaikan dengan Allah. Urusan manusia dengan manusia, minta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW dalam riwayat yang sahih Bukhari Muslim, sesungguhnya amal-amal kita dinaikkan oleh malaikat dalam satu minggu itu 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Amalan kita, pahala sholat kita, zakat, puasa, amal ibadah kita dari hari Senin, maka hari Kamis dinaikkan oleh malaikat, dibawa di hadapan Allah. Amalan ibadah kita dari hari Kamis dilaporkan naik oleh malaikat hari Senin. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun diampuni, diterima amal mereka. Kecuali kata Rasul, seseorang dengan saudaranya, dengarkan dengan iman, seseorang dengan saudaranya masih terdapat pertikaian, masih terdapat perselisihan, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, wahai malaikatku, tinggalkan kedua orang itu yang senang bermusuhan. Jangan kau catat pahala sholat mereka, pahala puasa mereka, pahala ibadah mereka. Jangan kau catat sampai mereka rukun kembali, sampai mereka berdamai kembali. Allahu Akbar. Cukup ini menjadi pelajaran buat kita, menjadi renungan buat kita, betapa tidak akan sampai ibadah kita kecuali disertakan dengan habdu minan nas, atau silaturahim di antara kita. Mari di pagi yang cerah ini sekali lagi kita leburkan dosa. Kalau selama ini masih ada yang menyekat di antara pergaulan kita, masih dirasakan seperti benang kusut di antara hubungan kita dengan karyawan kita, dengan atasan kita, inilah
momen terbuka buat kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan yang mulia bagi kita, sebab kita tidak tahu usia kita sampai ajal menjemput kita masih tersisa berapa hari lagi. Jangan sampai tiba-tiba kita mati, Pak. Jangan meremehkan. Mungkin ada yang berkata, ini saya masih muda kok, umur baru 20, 30. Maut tidak pernah mengenal usia. Berapa banyak usia balita baru lahir, ada yang 5 tahun, 10 tahun digotong di atas keranda jenazah, diantar ke kuburan mereka. Tidak mesti harus tua kalau wafat. Atau mungkin ada yang berkata, oh saya masih sehat, nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi, nggak ada penyakit langganan. Nggak boleh. Ya. Karena sakit bukan jaminan kita harus mati. Berapa banyak kabar yang sampai kepada kita, berita yang kita dengar tentang orang-orang yang segar bugar, tubuhnya kekar, mati tanpa sebab. Nggak ada sakitnya. Allahu Akbar. Baru saja berbagi cerita dengan kita, hitungan menit tiba-tiba diumumkan kematian si fulan. Padahal dia sehat, dalam pandangan kita sehat walafiat, mendadak meninggal. Divonis dokter mati serangan jantung. Yang lagi tidur mati, yang lagi duduk mati, yang sedang beraktivitas mati, piknik mati, di kendaraan mati. Dan yang paling ditakuti oleh setiap kita, sedang asik transaksi narkoba, sedang asik transaksi seksual, sedang asik berkumpul di tempat-tempat yang dihinakan Allah, mati. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Itulah hina, keluar dari dunia kata Rasul tidak lagi membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga tausiah ini menggugah hati kita semua. Dan sekali lagi kami mengajak kepada kita semua, ini kesempatan terbuka, bukan kita yang tawarkan, tapi Allah dan Rasulnya sendiri yang menawarkan kepada kita untuk membuka hati dan perasaan kita untuk meminta dan memberi maaf kepada saudara-saudara kita. Semoga dengan itu meleburkan dosa kita dan menjadikan sebab kebaikan dan keberkahan untuk kita semua, dan menjadikan sebab diluaskan, dilapangkan segala urusan kita, dipanjangkan usia kita dalam kebaikan dan amal soleh, dan mengantarkan kita kelak dalam akhir hayat husnul khatimah. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa. Langsung doa. Izin kursi. Deroti mau ngiri guys. Oh ira benti connection tadi. Mari, karena ini momennya kita silaturahim, momennya kita berkumpul untuk saling memaafkan. Mudah-mudahan di pagi ini Allah menaburkan rahmat kasih sayang pada kita. Kita awali dengan sedikit memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, sama-sama. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Lillahi al-Fatihah. Berikut kita bacakan suratul Fatihah untuk para pemimpin kita, para alim ulama kita, guru-guru yang terus membimbing kita mengenal cinta dan dekat kepada Allah, untuk seluruh keluarga kita, seluruh muslimin, muslimat, mukminin wal mukminat, dan khusus untuk daerah kita tercinta Dompu ini. Mudah-mudahan dengan musabah Fatihah yang kita baca, Allah datangkan keberkahan demi keberkahan dan kasih sayangnya. Dijauhkan Dompu ini dari kerusuhan, dari pertikaian, dari pertumpahan darah, dan mudah-mudahan Dompu menjadi Dompu yang mahsyur. Al-Fatihah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Ya Mujibas Sa'ilin, Ya Mujibas Sa'ilin, Ya Mujibas Sa'ilin, Ya Ghiyathal Mustaghithin, Ya Badi'us Samawati wal Ardh, Ya Maliki Yawmiddin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rahmatan lil alamin. Salatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wassalamu alayka ya Habiballah. Irhamna wasturna wansurna wahdina wa'afina wa'fu anna. Allahumma inna nashhadu bi annaka anta Allah. لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت يا ربنا يا الله. Engkau adalah Rabb kami, Tuhan kami ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada tempat kami mengadu, tidak ada tempat kami memohon, tidak ada tempat kami bersujud selain kepadamu ya Allah. Khalaqtana, Engkau yang telah menciptakan kami ya Allah. Kami semua ini adalah makhlukmu ya Allah. Wa nahnu abduk, dan kami semua ini adalah hamba-hambamu ya Allah. Wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na, dan kami berusaha menjaga syahadat kami dengan segala kemampuan yang ada pada diri kami, agar syahadat kami yang kami ikrarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak bercampur dengan kemusyrikan, dengan dosa, dengan kelalaian. Na'udzubika min syarri ma sana'na, dan kami mohon ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tumpukan dosa-dosa kelalaian terlanjur kami perbuat semasa hidup kami ya Allah. Na'udzubika min syarri ma sana'na, kami berlindung kepadamu dari tumpukan dosa kelalaian yang terlanjur kami perbuat dalam hidup kami ya Allah. Nabu'u laka bi ni'matika alaina
Kami sadar sudah terlalu banyak nikmat-Mu, karunia-Mu yang Kau curahkan kepada kami ya Allah. Namun yang terkecil dari nikmat-Mu belum kami sanggup mensyukurinya. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa nabu'u bidzambina, wa nabu'u bidzambina, dan kami mengakui sudah terlalu banyak dosa-dosa kami, kemaksiatan kami, kelalaian kami, dan kami sudah terlalu banyak melakukan ya Allah. Wa nabu'u bidzambina, tidak terhitung lagi ya Allah. Saking banyaknya dosa kami, hingga kami sendiri pun lupa tidak bisa mengingatnya. Namun malaikat atid-Mu yang mencatat setiap keburukan dosa kami dengan rapi, menyimpannya dalam buku catatannya ya Allah. Kami mohon di pagi ini Kau kumpulkan kami di majelis ini. Jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang Kau berkahi ya Allah, yang mengundang keberkahan ampunan-Mu ya Rahman ya Rahim. Rahmati, ampuni seluruh dosa-dosa kami yang hadir di majelis ini ya Allah. Rahmati, hujani kami semua dengan rahmat ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa besar, dosa kecil, dosa besar, dosa kecil ya Allah. Dosa sengaja, tidak kami sengaja, dosa terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, bahkan aib-aib yang selama ini kami rapi menyimpannya, kami rapi menyembunyikannya ya Allah. Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha mengetahui ya Rabbal Alamin. Jangan biarkan kami bangun dari majelis ini, kami keluar dari tempat ini, melainkan Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Jika ada di antara kami yang datang ke tempat ini membawa tumpukan dosa yang begitu banyak, bahkan sekujur tubuhnya dilumuri dosa, jangan biarkan kami keluar dari tempat ini, melainkan pastikan Kau ampuni dosa-dosa kami dan mereka ya Rabbal Alamin. Kami semua ingin selamat dunia akhirah. Kami ingin selamat dunia akhirah ya Allah. Kami ingin wafat kelak. Kami ingin keluar dari dunia ini kelak sudahlah bersih dari dosa-dosa kami ya Rabbal Alamin. Ya Rahman ya Rahim. Kami mohon beri kami kesempatan taubat sungguh-sungguh sebelum kami wafat ya Allah. Taubat sungguh-sungguh sebelum kami wafat ya Allah. Kami ingin selamat dunia akhirah. Kami ingin meninggalkan dunia ini kelak ya Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan mulia ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan nasuha, wa taubatan qabla al-maut, wa taubatan qabla al-maut. Berikan kami kesempatan taubat sungguh-sungguh sebelum kami wafat ya Allah. Wa rahmatan 'indal maut, wa rahmatan 'indal maut. Dapat rahmat-Mu kelak saat-saat kami wafat ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Dapat ampunan-Mu kelak setelah kami wafat ya Allah. Allahumma hawwin alaina fis sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fis sakaratil maut. Kami mohon ya Allah, mudahkan kami, ringankan kami melewati sakaratil maut kami kelak ya Rabbal Alamin. Wan najata minan nar wal afa indal hisab. Jauhkan kami dari siksa neraka dan ringankan hisab kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kelak ketika Engkau tetapkan jadwal kematian untuk setiap kami ya Allah, kami mohon ya Allah, hari itu ketika hari diwafatkan kami, orang-orang yang pernah kami sakiti hatinya di antara kami, yang pernah kami ambil hak dan rampas haknya di antara kami dan saudara kami, yang pernah kami zalimi di dalam hidupnya, kami mohon ya Allah, mereka semua ikhlas membuka hati, membuka maaf dan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kami di hari wafat kami kelak ya Allah, agar kami meninggal kelak tidak membawa beban yang berat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, di hari Kau tetapkan kematian atau tetapkan ajal untuk kami kelak ya Allah, di hari itu kami mohon ya Allah, tubuh kotor kami ini yang berlumuran dosa sudah Kau ampuni, sudah Kau maafkan,
sudah Kau sucikan, dan wafatkan kami semua hari itu ya Allah. Kami mohon wafatkan kami hari itu dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jauhkan kami dari akhir hayat su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina indatiha ajalina qawlan la ilaha illallah. Ya Allah, kelak ketika Kau wafatkan kami, detik-detik kami menghadapi sakaratil maut kami kelak ya Allah, kami mohon bimbing lisan kami untuk mudah istiqamah mengucapkan kalimat terakhir. Wafatkan kami hari itu kelak ya Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, di majelis ini Kau sudah kumpulkan kami dalam kasih sayang-Mu. Bukakan setiap hati dan pikiran kami, hilangkan keegoan di antara kami, leburkan semua sekat yang terus membatasi kami dengan saudara-saudara kami. Jadikan hari ini momen bagi kami meleburkan dosa, untuk saling memaafkan dan meminta maaf di antara sesama kami. Dan mudah-mudahan setelah kami keluar dari tempat ini, tidak ada lagi beban bagi kami, yang dengan sebab itulah Engkau angkat setiap musibah yang menghimpit kami. Yang sakit di antara kami hari ini yang hadir ya Allah, kami mohon, bahkan mereka sudah berobat kemana saja, separuh dari harta habis terjual demi mengobati penyakitnya, namun belum kunjung sembuh. Pada kesempatan ini kami mohon ya Allah, sehat walafiatkan setiap penyakit zahir batin kami ya Allah, sehat walafiatkan jasmani rohani kami ya Allah. Kalau ada di antara kami yang hadir di majelis ini ya Allah, orang-orang yang sedang ditimpa kegelisahan dalam hatinya ya Allah, ditimpa kemalangan dalam hidupnya ya Allah, jangan biarkan kami keluar dari tempat ini, melainkan Engkau anugerahkan ketenangan dan ketentraman dalam jiwa kami ya Allah. Jika ada yang hadir bersama kami hari ini dan saat ini ya Allah, orang-orang yang sedang dihimpit oleh masalah rumah tangganya, pekerjaannya, bisnis, dagangan, usahanya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, angkat setiap segala beban dan persoalan menghimpit kami, berikan solusi yang terbaik dari setiap masalah yang terus kami hadapi ya Rabbal Alamin, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jika ada di antara kami yang hadir di majelis ini, orang-orang yang sedang dililit utang piutang demi menafkahi keluarganya ya Allah, tunjukkan kemurahan dan kedermawanan-Mu, anugerahkan untuk kami keluasan rezeki yang halal dan berkah untuk bisa melunasi utang-utang kami ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghara wa li jami'il muslimin muslimati mu'minina wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana من المسلمين مسلمات مؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربنا ورب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. وفنا يا رحمن وفنا يا رحيم وفنا يا كريم. اللهم بحق الفاتحة والشير الفاتحة وبنور الفاتحة كرامة الإجابة الفاتحة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا مولانا يا الله يا مولانا يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين